Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan dan para pengerja CK7
Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang bertemu dengan saudara hari ini di ibadah live streaming ini. Saya percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Untuk itu dengan apa kita balas selain memuji, memuliakan Dia dan menyenangkan hati Dia, saudara. Berapa banyak saudara yang sepakat dengan saya? Lambaikan tanganmu, saudara. Oh haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, katakan haleluya. Haleluya. Wow. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa buat ibadah ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang sudah Kau jadikan ini, Bapa. Kami percaya Tuhan, ada maksud dan rencana yang luar biasa untuk kami, Bapa. Untuk itu Tuhan, dengan apa kami balas? Selain kami memberikan pujian yang terbaik, nyanyian yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya. Amin. Haleluya. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari angkat suaramu lebih lagi, saudara, katakan pujian ini. Banyak yang Kau berbuat, yes, amin, di dalam hidupku. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi dalam hidup kami, terjadi di hidupku. Oh Kau Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, segala yang ku perlu. Oh kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Oh kami bersyukur Bapa. Oh kami Tuhan, yes amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, mari katakan syukur Bapa. Oh, kami bersyukur, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kami mau berkata Tuhan, kami gak akan takut bahaya, sebab Kau beserta dengan kami. Mari sembah saudara-saudara. Oh, bangun penyembahan-Mu. Oh, kuya baya sandala baya 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 lama. Hira baya sandala baya. Oh, Kami bawa hati kami Tuhan. Kami terus berikan yang terbaik buat Engkau. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan kami Bapa. Oh, kami terus Tuhan berjalan bersama dengan Engkau, sebab tongkat dan ganda-Mu terus beserta dengan kami Bapa. Sandala baya baya baya. Oh, haleluya. Oh, ya baya sandala baya. Mari saudara, katakan lebih lagi saudara, bersama dengan segala kata. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami percaya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan saudara, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yes, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami terus bersyukur Tuhan. Mari angkat suaramu lebih lagi saudara. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, mari katakan bersyukur. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi pagi Tuhan. Oh, haleluya. Kasih Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Syukur Bapa. Oh,
Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, mari sama-sama kita memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Haleluya. Kami mau berkata hari ini, Tuhan, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah kubu pertahanan kami, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dengan itu kami mau bersorak-sorai dan bersuka cita. Yang siap bersorak-sorai dan bersuka cita, katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Wow. Luar biasa. Shalom saudara. Siap bersorak-sorak dan melompat bagi Tuhan di rumah-rumah saudara. Saya percaya hadirat Tuhan terus cukup kuat dalam rumah kita. Amin saudara. Sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Sama-sama dengan imanmu saudara. Katakan, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan yes, katakan haleluya. Wow, angkat suaramu lebih lagi saudara, naikkan pujian ini sekali lagi, katakan come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Oh, oh. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara, katakan Kau benar dan kota. dan kota perlindungan. Mari melompat bagi Tuhan saudara. Yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi Bergoncang, gunung-gunung, beranjak, namun kasih setiamu sekali lagi. tak pergi Katakan ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Dan kami mau terus berkata, Engkau Allah perisai kami, Engkau memagari kami Tuhan. Yeay, sama-sama tepuk tangan saudara. Haleluya. Oh, 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 oh. Woo. Dahsyat Tuhan. Sama-sama satu suara saudara, katakan come on. Ku mau selalu bersyukur, amin, Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. percaya. Yes. Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Siap melompat bagi Tuhan saudara. Hey. ku mau selalu Yes. bersyukur Kami terus bersyukur Tuhan. padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Melompat bagi Tuhan, come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi darimu. Kasihmu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. 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 Kau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh patutlah kami memuji-muji akan nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku,
dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalanku untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalanmu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Mari kita tundukkan kepala bersama dan kita berdoa. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu di awal bulan yang baru, datang dalam hadirat-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu Bapa, agar kami dapat kembali diperlengkapi, kami kembali dibenahi, kami ditegur, dan kami diajar untuk diperbaharui lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami dan pikiran kami terintegrasi, menyatu hanya untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah bagi kami sangat butuh arahan-Mu lebih dari segalanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom dan saya ucapkan salam sehat buat kita semua. Senang sekali bisa kembali untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dalam kesempatan ini sekalipun masih online, tapi saya sangat percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh perbedaan waktu dan perbedaan ruang. Nah, hari ini kita mau sama-sama diselaraskan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa ya, 19 bulan kita ada di dalam masa prihatin pandemi. Saya sangat yakin di dalam 19 bulan ini pasti ada air mata yang tidak sedikit jumlahnya. Entah itu karena dalamnya pergumulan kita, atau mungkin karena kesesakan yang kita alami, bahkan kehilangan karena banyaknya berita duka cita yang kita terima. Entah dari keluarga, maupun dari kerabat, sahabat, ataupun teman yang pernah bertemu dengan kita, pernah kenal dalam kehidupan kita. Tapi ini juga termasuk air mata ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita aman dalam perlindungannya. Juga termasuk air mata di mana kita bersuka cita karena berkat yang tetap Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi saya sangat percaya 19 bulan ini jumlah air mata kita itu banyak. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini diberikan judul air mata air. Ya, oleh sebab itu kita mau lihat
air mata yang sudah tidak sedikit jumlahnya ini sebenarnya adalah doa yang dipanjatkan ketika kita tidak sanggup lagi berkata-kata kepada Tuhan. Saya tidak tahu dengan Anda, tetapi kalau saya, ketika saya ada dalam pergumulan, saya tuh datangnya kepada Tuhan. Dalam doa saya lebih banyak air matanya daripada kata-katanya. Sekalipun saya menyampaikan kata-kata, biasanya akhirnya jadi terbata-bata. Karena sambil mencurahkan isi hati, biasanya saya sambil menangis. Itu kalau saya, ya. Tapi saya percaya dalam kehidupan kita, sekalipun kita dapat berkata-kata, pasti ada rasa haru dalam kehidupan kita ketika kita bertemu Tuhan di dalam hadirat-Nya. Ada kabar baik Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah tidak ada satu tetes air mata pun yang sia-sia dalam kehidupan kita. Saya baca ulang ya. Setiap tetesan air mata adalah doa yang dipanjatkan ketika kita tidak lagi sanggup mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Dan Ia memperhitungkannya, ini kabar baik buat kita. Dan Ia memperhitungkannya menjadi mata air yang menghidupkan. Dan itu tertulis di dalam firman-Nya, Mazmur 56. Kalau Anda menggunakan e-Bible, Anda bisa buka ayat yang ke-8. Kalau Anda menggunakan cetakan atau hard copy, Anda bisa buka ayat yang ke-9. Satu ayat ini ada di dalam sebuah perikop. Perikop dengan judul kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Jadi ini cerita tentang keluh kesah Daud ketika ia sedang ditawan oleh orang Filistin di Gat. Nah, di situ dikatakan demikian firman Tuhan. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Ada 3 kata yang saya garis bawahi. Waktu kita baca kata sengsara itu berbicara tentang tekanan hidup yang memang tidak tertahankan. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan New King James Version-nya dalam bahasa Inggris, menggunakan kata wanderings. Wanderings itu bermakna sebagai pengembaraan. Apa sih maksudnya pengembaraan? Adalah sebuah situasi yang belum terlihat kepastiannya. Sama seperti yang kita alami saat ini. Dalam masa prihatin pandemi ini tidak ada satu orang pun yang tahu kapan waktunya, tanggal, bulan, jam pandemi ini berakhir. Tapi kita tidak putus berdoa, tidak putus berharap, tidak putus berpuasa, dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Sebab kita pegang janji Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya. Dan untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Pandemi COVID-19 terjadi di bawah kolong langit. Saya percaya segala sesuatu ada waktunya. Yang harus kita latih adalah kesabaran kita. Yang harus kita latih adalah kesetiaan kita. Dalam konteks pandemi, kalau kita aman di dalam perlindungannya, tidak terpapar COVID sampai dengan hari ini, puji Tuhan, berarti kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Jikalau kita di dalam hari-hari ini sempat terpapar COVID, lalu kemudian dipulihkan oleh Tuhan, dengar dengan baik, kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Jikalau kita terpapar COVID, keluarga kita ada yang terpapar COVID, para hamba-hamba Tuhan, para pejuang iman yang telah mendahului kita dan berpulang ke rumah Bapa, tidak sempat mengalami pemulihan secara fisik. Dengar dengan baik, kesetiaannya adalah kemenangannya. Sampai tarikan nafas terakhir tetap setia, itulah kemenangan kita. Makanya saya mau katakan, sekalipun kita ada di dalam seolah-olah pengembaraan, wanderings, sesuatu yang belum terlihat kepastiannya, kesetiaanmu adalah kemenanganmu.
Nah, itulah sebabnya di awal saya katakan jumlah air mata kita yang sudah keluar 19 bulan ini pasti tidak sedikit. Dan Tuhan bukan hanya memperhitungkannya, tapi lebih daripada itu masuk di dalam apa yang saya garis bawahi di kata yang kedua. Bukan hanya sekedar menghitungnya, tetapi ditaruhnya di dalam kirbatnya. Yang menaruh bukan kita. Karena di sini tulis kau taruh dengan huruf besar. Tuhan yang menaruh di dalam kirbatnya. Bapak Ibu, kata kirbat yang saya garis bawahi sebetulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris di New King James Version-nya dikatakan botol ya. Botol. Nah, dalam kenyataannya di zaman lalu, di zaman dulu tidak ada botol seperti gambar tersebut. Tidak terbuat dari kaca. Melainkan sebuah wadah dari kulit hewan yang biasanya dipakai untuk menampung air anggur atau untuk menampung susu. Ya. Oleh sebab itu artinya apa sih? Artinya setiap tetes air mata, satu tetes demi satu tetes yang keluar dari orang percaya itu sangat dihargai Tuhan. Sampai ditampung, sampai disimpan di dalam ingatannya. Artinya tidak ada satupun yang namanya penderitaan kita itu yang terlewat dari perhatian Tuhan. Ingat, tidak ada satupun kejadian maupun pengalaman dalam kehidupan kita yang lepas dari kemahatauan Tuhan. Kemahatauan Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Segitupun sudah diperhitungkan, segitupun sudah tidak lewat dari kemahatauan Tuhan. Di dalam satu kata yang terakhir adalah tetap didaftarkan loh. Luar biasa sekali. Makanya dikatakan setelah kirbatmu titik, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, kita perlu menyadari bahwa artinya selain Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, juga artinya Dia mencatat dan mendokumentasikannya. Semua didokumentasikan oleh Tuhan. Semua yang terjadi, kesulitan, kesusahan, kesesakan, penderitaan, air mata, bukan saja urusan 19 bulan di masa prihatin pandemi ini. Tapi apa yang sudah didokumentasikan oleh Tuhan, dicatat itu sebetulnya terjadi sejak kita belum lahir. Demikianlah yang dikatakan di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Berarti belum dilahirkan menjadi seorang bayi. Masih bakal anak. Lalu dikatakan dan dalam kitabmu, ini tadi ya kau daftarkan. Semuanya tertulis. Semua. Berarti nggak ada yang terlewat. Hari-hari yang akan dibentuk. Berarti sejak belum dibentuk sudah mulai didaftarkan. Sebelum ada satupun daripadanya. Oleh sebab itu saya mau kita sama-sama hari ini kembali mengingat kebaikan Tuhan. Bahwa apapun juga yang kita alami, dengar dengan baik. Saya harus bicara ini. Jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Saya ulang ya. Jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah mempertanyakan di manakah engkau Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan kenapa hal ini harus terjadi Tuhan. Di manakah engkau? Sudah tidak boleh lagi tanya mengenai hal itu. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita sanggup menyembunyikan sesuatu dari Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di dalam Tuhan. Semuanya jelas, semuanya tercatat, semuanya didaftarkan, semuanya tertulis. Namun ketahuilah bahwa justru lewat semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebetulnya kita sedang dibekali sebagai modal dasar untuk kita bisa ambil bagian di dalam amanat agung. Ini rumusnya. 1, penyertaan Tuhan yang sejak kita bakal anak tersebut
ditambah dengan pergumulan hidup seizin Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, penuh dengan air mata, hasilnya akan menjadi bukti kabar baik bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Sehingga lewat kisah berharga kita, di dalam keterpurukan sekalipun, ada kesaksian nyata bahwa kita sering diangkat Tuhan, kita sering dibela Tuhan, kita sering ditolong Tuhan. Sehingga dari air mata berubah menjadi mata air. Dari kesedihan, dari pergumulan berubah menjadi sebuah kehidupan yang nyata. Mata air hikmat untuk menyikapi tekanan hidup. Mata air iman, kesetiaanmu adalah kemenanganmu. Sehingga ujian-ujian yang terjadi terhadap iman kita bisa menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan bisa menjadi buah yang matang. Dan buah yang matang supaya menjadi sempurna dan utuh. Itu yang ditulis bukan? Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Buat saya ini adalah bekal untuk ambil bagian dalam Pentakosta ketiga. Karena semua yang terjadi dibangun bukan dengan kekuatan kita sendiri, namun di atas dasar janji Tuhan sebagaimana tertulis dalam Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Satu ayat ini adalah janji Tuhan yang harus kita pegang mulai dari awal bulan Oktober ini ke depan sebagai tuntunan. Dalam kuartal terakhir 2021. Oktober, November, Desember. Kuartal terakhir, minta tuntunan Tuhan, minta arahan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama dengan keras sekalipun saya tidak dengar suara Anda karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan akan menuntun. Amin, ini janjinya. Engkau senantiasa. Dan yang kedua, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Amin. Dan akan membaharui kekuatanmu. Amin. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Yes. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ada 3 janjinya yang dengan jelas dinyatakan di dalam ayat ini. Asalkan kita tetap memandang Kristus di dalam setiap krisis yang ada, kita akan kuat bersama-sama dengan Dia. To see Christ in crisis. Nah, sebagai langkah-langkah konkret Tuhan sudah menuntun kita satu persatu, kita mau pelajari. Ya, yang pertama adalah menuntun senantiasa. Kata senantiasa itu kan berarti dalam segala situasi. Kata senantiasa kan juga berarti dalam segala keadaan. Kata senantiasa juga termasuk pandemi. Jadi Tuhan akan menuntun senantiasa di dalam pandemi ini. Sekarang bagi kita, bagiannya adalah memastikan apakah ketika Tuhan menuntun kita, kitanya mau dituntun. Bapak Ibu, orang tua yang menuntun anaknya, orang tua itu tahu bahwa anak ini tidak bisa jalan sendirian. Anaknya tidak bisa menuntut. Anaknya harus turut ketika dia sedang dituntun. Makanya bagi kita penting untuk jangan banyak menuntut kalau kita mau Tuhan menuntun kita. Saya ajak kita merenungkan periksa kalimat doa kita. Apakah kalimat doa kita selama ini berisi permohonan tuntunan dari Tuhan, atau justru berisi lebih banyak permintaan tuntutan? Ini kalau lagi doa nih, minta tuntunan, atau kita minta banyak hal yang menjadi tuntutan kepada Tuhan. Mari kita refleksi diri. Saya percaya dalam kehidupan kita bukan berarti kita tidak boleh minta sama Tuhan. Tetapi kalau kita kenal Tuhan dengan baik, kita tahu kehendaknya, kita boleh minta sesuai dengan kehendaknya. Dan tetaplah setia. Apapun jawabannya, saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Mari cek kalimat doa kita. Cek narasinya. Lebih banyak permohonan tuntunan atau lebih banyak permintaan tuntutan.
Yang kedua adalah janjinya Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dalam situasi gersang, dalam situasi pandemi, dalam situasi mungkin kita kesulitan keuangan, mungkin dalam situasi kesehatan kita menurun, mungkin dalam situasi sepertinya keluarga berantakan. Apapun yang dikategorikan tanah yang kering, ada janjinya. Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Nah, oleh sebab itu kita mesti tahu kenapa sih hati dikatakan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Karena di dalam pergumulan yang mesti kita jaga dengan segala kewaspadaan itu hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 kan kita tahu sama-sama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata terpancar kehidupan kalau menggunakan bahasa Inggris kembali dengan menggunakan New King James Version, itu menggunakan kata spring. Spring itu sering dipakai untuk menggambarkan luapan dari mata air. Bagaimana caranya memuaskan hati yang sudah ada di dalam tanah yang kering? Saya percaya kalau Anda rajin ya, ikut doa fajar, rutin ikut doa fajar, Anda pasti sudah tahu caranya. Anda pasti sudah tahu rahasianya karena selalu disampaikan oleh Bapak Gembala Anda. Di Ibrani 6 ayat yang ke-7. Sebab tanah yang menghisap air hujan, kan kering dia. Yang menghisap air hujan lewat firman Tuhan, doa, pujian, dan penyembahan. Menghisap air hujan yang sering. Berarti tidak sesekali dengar firman. Berarti tidak sesekali kalau lagi butuh baru doa. Berarti tidak sesekali baca firman Tuhan kalau lagi mau. Bukan. Sering turun ke atasnya. Kalau Anda rutin ikut doa fajar tiap hari turun ke atasmu. Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Amin. Makanya saya mau katakan, waktu ada proses air mata menjadi mata air, kita belajar sedikit ya. Sumber air di bumi itu banyak. Ada dari laut, dari danau, pegunungan dan tanah. Pegunungan dan tanah asalnya dari air hujan. Nah, makanya ada dikatakan mata air pegunungan, ada yang mata air dari tanah disebut air tanah ya. Nah, caranya gimana? Hujan yang turun dengan derasnya itu meresap masuk ke dalam tanah, masuk ke retakan tanah. Makanya nggak apa-apa, nggak masalah tanah yang kering, nggak masalah tanah yang retak. Asal sering disiram aja, asal sering dihujani saja. Masuklah air itu di antara retakan tanah yang kering, masuk sampai ke dalam goa tanah. Lalu kemudian dalam goa tanah tersebut, apabila dia banyak curahannya, satu ketika dia akan memancar keluar kembali menjadi sumber mata air yang disebut air tanah. Jadi dengan demikian kita belajar, apakah kita sering punya air hujan yang turun ke atasnya? Apakah kita benar-benar ikut menghisapnya masuk ke dalam goa-goa tanah? Nah, pertanyaannya adalah sering ikut enggak? Jangan nunggu hari Minggu dulu baru dengar firman. Jangan nunggu hari Minggu dulu baru duduk diam merenungkan firman. Saya sering sekali diundang oleh berbagai gereja yang juga punya doa fajar. Tetapi setahu saya yang benar-benar aktif sejak belasan tahun yang lalu, sekarang bahkan Senin sampai dengan Sabtu adalah CK7. Selalu tepat waktu. Lebih daripada itu mulai 4.40 kalau saya join in-nya kepagian jam 4.15 itu sudah rame. Jadi nggak harus join jam 4.40. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang setia masuk sejak jam 4.05 sudah mulai masuk, luar biasa. Sampai dengan selesai ya. Oleh sebab itu saya mau katakan, seringkah kita benar-benar menghisap air hujan yang turun ke atas? Memang tanah kita kering. Kalau nggak diisi sama sekali dan tanah kering tidak bisa menjadi mata air. Yang kedua selain itu, apakah kita sering membaca firman Tuhan? Apakah kita sering membekali diri
dengan pengetahuan yang kita peroleh dari firman Tuhan. Jika Anda pikir, aduh gimana caranya, di CK7 itu ada Bible Study. Dan di CK7 itu ada GBA. Sehingga Anda bisa dibantu, bisa dibimbing. Apakah kita sering dibangun? Apakah kita punya support system? Di CK7 juga ada Cool. Mari sama-sama saling membangun di dalam community of love. Yang ketiga, sering berdoa enggak? Kalau berdoanya aja nggak sering, bagaimana kita bisa jadi tanah yang subur? Ada menara doa yang tersedia bagi Anda. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak ikut sebetulnya. Saya percaya kalau semua yang tadi saya telah sebutkan sering-sering, karena katanya adalah sering ya, sering-sering Anda lakukan, saya percaya pasti Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bapak Ibu yang saya kasih, tidak ada jalan lain. Di catatan saya tulis dan saya berikan warna yang terang supaya jelas. Tanah kering tidak mungkin bisa mengeluarkan mata air. Saya ulangi ya. Tanah kering tidak mungkin bisa mengeluarkan mata air. Keadaan pandemi menyebabkan tanah-tanah kita kering. Jangan salahkan pandemi. Salahkan kita yang tidak pernah menghisap air hujan dengan sering. Itulah sebabnya, mohon maaf saya harus sampaikan ini, bagaimana kita mau jadi berkat buat orang lain sebagai mata air, kalau kita sendiri tidak rajin mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan terlebih dahulu. Hidup adalah pilihan. Saya tahu ini bukan hal yang baru bagi kita. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Nah, yang ketiga, kita akan lihat sama-sama. Setelah memuaskan hatimu di tanah yang kering, maka dikatakan bahwa seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan adalah bagian dari membaharui kekuatan. Kalau kekuatan kita sudah baru, kita tidak lagi dilihat sebagai tanah kering. Kita dilihat seperti taman yang diairi dengan baik. Diairi dengan baik itu tiap-tiap hari. Kita akan jadi mata air yang tidak mengecewakan. Artinya gini, dulu pernah jadi mata air, tapi sekarang mata airnya sudah kering gitu ya. Enggak, kita tetap jadi mata air yang memberkati kehidupan. Itulah sebabnya judul hari ini diawali dengan air mata, diakhiri dengan mata air yang tidak mengecewakan. Air matamu, air mataku berharga dan diperhitungkan oleh Tuhan. Saya nih orang yang mudah menangis dalam hadirat Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, sebelum-sebelumnya di ibadah onsite sekalipun, nggak tahan saya kalau dalam hadirat Tuhan tuh cengeng katanya ya. Mudah menangis dalam hadirat Tuhan. Karena buat saya Tuhan tuh betul-betul tempat perlindungan, nggak ada yang lain gitu. Nah, Anda mau diperbaharui kekuatannya. Coba kita pakai cara ini. Ada tertulis dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita punya rahasianya sebetulnya kalau kita berbeban berat. Rasanya udah gak sanggup nih Tuhan, rasanya gak tahan nih dengan keadaan ini. Rasanya seperti di pengembaraan, gak ada kepastian. Manusia kalau dikasih ketidakpastian tuh gelisah Bapak Ibu. Dalam kegelisahanmu, datang ke Tuhan. Datang dan katakan bahwa Tuhan, ini loh bebanku, aku letih, aku lesu. Tuhan, Kau berjanji Engkau akan memberikan kelegaan bagiku. Nah, ini bicara tentang kita berserah total. Berserah ya, bukannya menyerah. Kita betul-betul surrender, berserah kepada Tuhan. Tapi sebetulnya kita tahu bahwa sebetulnya kadang-kadang kita itu suka mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya kemarin ini saya diberkati sekali oleh salah satu pembicara di dalam doa fajar ya. Mengatakan demikian. Coba cek doamu. Yang sering engkau doakan dan ucap kepada Tuhan, berarti yang engkau serahkan ke Tuhan gitu katanya. Tetapi kalau engkau tidak mengucapkannya dalam doamu, berarti engkau sedang handle sendiri. Sedang menanganinya sendiri. Nah, saya mau kita sama-sama belajar untuk kita berserah total kepada Tuhan dan punya paradigma yang baru. Apa itu paradigma yang barunya? Bahwa sebetulnya orang yang menangis
bukan menandakan bahwa ia pribadi yang lemah. Dengarkan baik. Namun justru membuktikan sebenarnya ia sudah terlalu lama kuat. Makanya begitu ketemu Tuhan, dalam hadirat Tuhan, pecahlah air matanya. Pecahlah tangisnya. Kenapa? Bukan karena dia cengeng, bukan karena dia lemah, tapi sebenarnya dia sudah terlalu lama kuat. Jadi air mata adalah bukti tanda perjuangan. Tanda perjuangan yang mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Imani dan amini apa yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat yang ke-17 sebagai ayat kita yang terakhir, supaya Wahyu 7 ayat 17 ini digenapi dalam kehidupan kita. Kita baca dengan keras bersama-sama. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ini janjinya ya. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Nah, di awal bulan ini mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus yang sebentar lagi akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala GBI PRJ Grup CK7. Namun sebelumnya kita berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa di dalam surga atas kekuatan baru yang kami terima lewat kebenaran firman-Mu. Bahwa sekalipun melewati lembah air mata di dalam masa pandemi ini, Engkau memperhitungkan setiap tetes air mata. Engkau menaruhnya di dalam kirbat-Mu. Dan Engkau pun mendaftarkannya di dalam buku kehidupan. Hari ini kami belajar, lewat semua yang terjadi, lembah air mata kami telah berubah menjadi lembah yang bermata air. Karena Engkau senantiasa menyertai kami. Dan itu adalah bukti kabar baik yang kami pegang, menjadi kesaksian nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi beralasan untuk tidak ambil bagian di dalam amanat agung, di dalam Pentakosta ketiga. Bapa, kuatkanlah kami, teguhkanlah hati kami. Lewat perjamuan kudus terkhusus yang sebentar akan kami terima. Kami siap. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Setiap kali kami memasuki perjamuan kudus, kami diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mau dosa kami ditebus, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus mau menebus dosa kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami. Dia mau tebus dengan jalan disalibkan di atas Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Siapakah kami ini? Kami adalah umat yang berdosa, Bapa, sebelum mengenal Engkau. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau rela menanggung dosa kami di atas kayu salib. Engkau sudah membayarnya semuanya, Bapa, sehingga kami boleh beroleh kehidupan kembali, Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus.
sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, sesuai dengan firman Tuhan, kami perlu introspeksi diri kami sendiri. Bila kami kedapatan masih berdosa, masih melakukan kesalahan di hadapan Engkau, ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami diizinkan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan memakan perjamuan kudus ini. Demikian juga bagi mereka yang belum percaya, diharapkan jangan makan perjamuan kudus ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditemataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya saudara semua diberkati. Biarlah jangan ada satupun yang tidak mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Kuraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Oraba shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Kami percaya pengurapan yang Kau berikan saat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula, kasih mula-mula. Terima, 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 terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya Engkau akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada semua suami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka Bapa. Jadikanlah mereka yang mengangkat tangannya nabi, raja, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati usaha mereka, apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang para istri-istri, ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah para ibu-ibu yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Jadikanlah mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga. Berkati mereka alat kandungannya. Berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih roh hikmat untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang para anak-anak muda, generasi penerus, generasi Yeremia, silakan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dan juga para single parents, raise up your hand please. Bapak, terima kasih untuk generasi penerus ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka kepala, bukan ekor Bapak. Terima kasih. Kekudusan ada di hidupnya. Berikan roh hikmat untuk takut kepada Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Kau carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu, kasih agape-Mu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya dan berkata dengan iman, seluruh keluarga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang berbeban berat
sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpuji senantiasa nama Yesus. Amin. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sungguh Tuhan, sepanjang umur hidup kami mau terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah dibagikan, dan kami percaya kami mau menjadi pelaku firman ya Tuhan, dan firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengar pengumuman selama sepekan. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat menghubungi WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya live streaming hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumoindong pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh PDP Leonardo Hermanto dengan tema sepanjang bulan Oktober True Story. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Jemaat dihimbau untuk tetap intim dengan Tuhan dengan mengikuti doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 4.45 pagi dan menara doa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 3 sore sampai dengan 9 malam via aplikasi Zoom. Dan untuk info link, user ID, serta password dapat menghubungi WhatsApp ke nomor 0877 2300 5577. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Berjualan online mempunyai potensi bisnis yang sangat besar, namun pada kenyataannya tidak semua toko online berhasil membangun bisnisnya.
Seringkali, toko-toko tersebut kalah bersaing walaupun harga dan produknya sama di pasaran. Tetapi, ada toko sebelah yang justru berjualan produk yang sama dengan harga yang sama pula dapat berhasil menjual produknya jauh lebih banyak dari toko tersebut dengan hasil keuntungan yang besar sekali. Apa rahasianya? Dalam webinar part 2 ini, akan dibagikan rahasia bagaimana toko online bisa tetap berkembang secara berkelanjutan. Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri webinar MOI GBI PRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 pukul 7.30 malam sampai 9 malam. Dengan narasumber Bapak Chandra Hermawan, seorang praktisi bisnis online. Dengan topik Heart Set over Mindset in Marketplace Business Part 2. Webinar ini gratis. Untuk link Zoom, user ID, serta password dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian halnya dengan para pemimpin rohani kita. Pertanyaannya, sudahkah kita berdoa, mendukung, dan mendorong para pemimpin kita? Tidakkah kita seharusnya mendukung pemimpin kita yang menjadi tudung rohani kehidupan kita? Encourage our leaders, itulah topik suplemen Cool ketiga dari seri The Power of Encouragement. Bergabunglah bersama online Cool CK7 pada hari Jumat 8 Oktober 2021 pukul 7 malam sampai dengan 9 malam dan juga pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang. Jangan lewatkan dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 8.30 pagi dan penyerahan anak secara online pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis selam atau penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang via aplikasi Zoom kecuali pada hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, user ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan.
Curahkan ya Tuhan lawatan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kiranya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7, Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah, serta membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk membawa persembahan pada hari ini. Tuhan membukakan pintu berkat, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, sembuh dan pulih. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban, Tuhan memberikan jawaban. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat melalui hamba-Nya, Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya, katakan, Amin. God bless you all.